Dia hajar-hajar kita, dia izinkan pencobaan datang sebagai bentuk ujian. Motivasinya apa? Dia cinta. Tujuannya apa? Dia mau buat Anda dan saya next level. Kenapa gereja dan pencobaan? Karena firman Allah berkata, kalau Tuhan Yesus dicobai, kita juga dicobai. Tapi kita bersyukur, kalau Tuhan Yesus dicobai, kita dicobai. Tuhan Yesus dicobai, dia menang. Maka jaminan kemenangan itu juga bagi tubuh Kristus. Dimanapun Anda berada, apapun merek gereja Anda, tidak peduli bagaimana liturgi Anda, apakah ibadahnya disertai tepuk tangan, angkat tangan, sorak-sorak, full musik, atau ibadah hanya tenang disertai organ. Tapi yang paling penting sesungguhnya adalah iman dan percaya kita kepada Yesus. Itu yang menjadi penentu, saudara-saudara. Karena saya pribadi, sepanjang saya mengikuti Tuhan, apatah lagi menjadi gembala, saya tidak percaya bahwa hanya ada satu referensi gereja yang paling tepat, paling pas. Saya tidak percaya. Saya percaya semua tubuh Kristus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ada yang jadi tangan, ada yang mata, ada yang kaki, ada yang telinga. Tangan tidak bisa berfungsi sendiri menggerakkan seluruh tubuh ini tanpa mata dan telinga. Maka sampai akhir hidupku, sampai akhir pelayananku, saya akan tetap melihat gereja lain sebagai bagian dari tubuh Kristus. Gereja tempat Tuhan izinkan saya memimpin umatnya hanyalah salah satu bagian dari tubuh Kristus. Entah mungkin dia hanya jari kelingking kah, jari manis kah, terserah Tuhan. Tapi yang saya tahu, seruan-seruan seperti ini harus tetap dikumandangkan di tahun 2022 dan seterusnya, supaya gereja Tuhan sadar bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, apalagi peperangan kita melawan gereja yang satu dan gereja yang lain. Itu jelas peperangan yang salah. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, peperangan kita melawan roh-roh jahat, setan-setan, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, seluruh hierarki setan. Itu peperangan kita. Dan berkaitan dengan gereja dan pencobaan, seturut Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat 15 ini, jemaat, ada dua jenis pencobaan di sana. Ada pencobaan yang berasal dari luar, ada pula pencobaan yang berasal dari dalam. Kalau pencobaan yang berasal dari dalam, dari ayat 13 sampai ayat 15, secara jelas Tuhan pakai Yakobus menuliskan bagi kita semua. Itu bukan berasal dari Allah. Karena ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Pencobaan jenis ini tidak datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dari dalam itu berupa apa? Keinginan-keinginan kita, keinginan berzina. Alkitab berkata, hanya melihat perempuan sudah menginginkannya, atau melihat dengan birahi, melihat dan bergerak syahwatnya, engkau sudah berzina dengan dia di dalam hati. Termaksud kalau ada kebencian kepada sesama, Alkitab berkata engkau telah menjadi pembunuh. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 15, firman Allah berkata, saudara-saudara, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saya harap jemaat yang duduk di ruangan ini, atau yang ada di rumah, yang dengar di radio, Anda sudah melepaskan pengampunan waktu tutup tahun 2021. Anda tidak bawa lagi iri hati, Anda tidak bawa lagi kepahitan-kepahitan, Anda tidak bawa lagi kebencian, keinginan balas dendam di tahun 2022 ini.
Sebab itu jenis pencobaan dari dalam. Itu membahayakan Anda. Itu bukan dari Tuhan. Ada orang yang serakah di sini, dan saking serakahnya hanya masalah orang Kupang bilang baku rampas tanah. Engkau tidak kenal lagi mana kerabatmu, kakakmu, adikmu, orang tuamu, mertuamu, pamanmu, to'omu. Hanya gara-gara tanah, hanya gara-gara harta, hanya gara-gara aset. Orang bisa bertengkar mati. Bahkan ada pendeta yang rebutan aset sampai cabut pistol. Pendeta. Itu bukan dari Tuhan. Manusia jangan coba-coba bilang pencobaan itu dari Allah. Tidak ada. Itu hati kita yang kotor itu yang memunculkan itu semua. Anda masih ingat daftar kekotoran-kekotoran hati dalam Markus pasal 7 mulai ayat 21, firman Allah berkata, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Itu dari mana? Dari hati. Mau korupsi, mau curi, mau berzina, mau ganggu suami orang, istri orang, mau ganggu anak gadis orang, pacaran belum nikah sudah mau melakukan hubungan seks. Itu dari dalam. 22. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Apalagi semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu pencobaan dari dalam. Hanya ada jenis pencobaan yang dari luar. Kalau yang dari dalam, seperti yang saya sudah singgung ini. Nah, ini kita pakai nih doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ini nih, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, temptation, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, untuk pencobaan dari dalam, part itu bisa dipakai. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan sampai ini keinginan membuat hamba selingkuh. Jangan sampai ini keinginan membuat hamba bunuh orang. Jangan sampai ini keinginan membuat hamba makan uang atau bikin nota fiktif yang bukan porsiku. Nah, itu pakai itu doa. Tapi kalau pencobaan dari luar, doa itu tidak berlaku. Harus dihadapi. Makanya ayat 12 dari Yakobus 1, firman Allah, perhatikan sekali lagi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Pencobaan ini beda, saudara-saudara. Pencobaan kayak begini, setan juga ada di balik ini. Tapi jadinya beda gitu loh. Sumbernya beda. Kalau setan mencobai, sumbernya dari setan. Kalau pencobaan itu datang, Tuhan bisa ubah itu pencobaan menjadi ujian. Makanya dalam ayat ini dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan. Berarti harus dihadapi dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Jadi setan bermaksud mencobai. Motivasi setan apa sih saudara-saudara? Kebencian. Setan tidak mau masuk neraka sendiri. Dia sedang cari teman. Ini motivasi setan. Saya ingatkan berkali-kali, neraka tidak diciptakan untuk kita. Neraka diciptakan untuk setan. Hanya sayangnya ada begitu banyak orang yang kepala batu, kepala angin, tidak mau dengar arahan dari hamba-hamba Allah yang berkhotbah dengan dasar firman Allah yang jelas, dengan pimpinan Roh Kudus untuk membawa mereka keluar dari jerat itu, keluar dari sistem itu, keluar dari pengaruh si jahat itu. Orang-orang kayak beginilah yang akhirnya barang-barang masuk dengan setan ke dalam neraka. Karena Matius 25
Ayat 41, firman itu jelas, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ingat, Yesus datang, dia pisahkan orang percaya, domba-domba sebelah kanan, orang tidak percaya, kambing-kambing sebelah kiri. Nah, ini buat mereka nih, perhatikan. Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal. Api kekal selalu merujuk kepada neraka, tidak ada yang lain. Kalau api Sodom dan Gomora, api-api yang lain tidak kekal. Gunung meletus, ada api pun tidak kekal. Satu-satunya api yang kekal, neraka. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk siapa Bapak Ibu jemaat? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Neraka itu untuk iblis. Tapi kenapa ada orang-orang terkutuk di situ? Pemama yang sudah dengarkan khotbah penjelasan tahu kenapa mereka terkutuk. Ini orang-orang tolak Yesus. Yesus itu datang untuk lepaskan orang dari kutuk. Orang-orang terkutuk yang terima dia, kutuknya terlepas. Orang terkutuk yang tetap tolak dia, maka tetap terkutuk. Ingat Ibrani 3 ayat 13-14, tidak boleh lupa ayat ini. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu kutuk siapa? Kutuk yang harusnya kita ditimpakan kepada kita. Yesus datang ambil alih itu semua. Kenapa Yesus melakukan ini? Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kutuk diubahkan jadi berkat. Bagi siapa? Bagi orang-orang terkutuk yang menerima Yesus. Kita semua ini orang terkutuk dulunya. Kita semua ini orang terkutuk. Makanya kalau ada orang yang belum terima Yesus, padahal Yesus sudah mati di Golgota, dan berita tentang Yesus, saya lihat hari-hari ini diberitakan tiap hari, bukan tiap minggu lagi, tiap hari berita tentang Yesus. Lalu orang itu menolak Yesus, maka dia tetap terkutuk, alias murka Allah tetap ada di atas dia. Makanya Yohanes pasal 3 ayat 36 firman Allah mengatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Garis bawahi, melainkan apa? Murka Allah tetap ada di atasnya. Garis bawahi, murka Allah tetap. Maksudnya dari lahir itu orang sudah bawa murkanya masing-masing, sudah bawa kutuk masing-masing. Kenapa tetap? Karena tidak taat kepada Yesus. Kenapa tetap? Tidak terima dia. Maka diberkatilah Bapak Ibu jemaat atau siapapun yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kutukmu telah diubahkan jadi berkat. Dan berita buruk bagi Anda yang keras hati, Anda yang masih orang Kupang bilang bakincang, ya, sok-sok melawan. Engkau lupa, engkau itu seperti rumput yang kelihatan pagi tumbuh segar, siang kena matahari layu lisut bahkan mati. Engkau seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kamu tidak keras, kamu tidak keras. Harus percaya Yesus. Dan berita buruk bagi yang tolak Yesus, murka tetap ada di atasmu, kutuk tetap ada di atasmu, dan tempat orang-orang terkutuk di neraka bersama setan. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan punya motivasi seperti itu. Dan tujuan setan ya jelas untuk kehancuran kita. Kalau Tuhan tidak, Tuhan izinkan itu pencobaan yang Tuhan rubah jadi ujian. Seperti yang dialami Ayub. Motivasi Tuhan cuma satu, imannya tambah naik.
Motivasi Tuhan cuma satu. Aku cinta hambaku, aku mengasihi hambaku, aku mengasihi anakku. Dan Allah tidak pernah menjadikan anak Tuhan sebagai anak-anak manja. Allah tidak pernah menjadikan anak Tuhan sebagai anak-anak gampang. Tidak ada. Itu rumus tuh. Jangan lupa ya, Ibrani 12 mulai ayat 6. Jemaat ingat ini. Kadang-kadang dia hajar kita supaya apa? Tambah kudus. Dia hajar kita supaya tambah apa? Tambah ya menyerah, bergantung kepada Allah. Ibrani 12 mulai ayat 6 dikatakan demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Yes, tolong catat itu. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Anda Kristen kalau tidak pernah kena masalah, hidupmu enak terus, pesta terus, mabok terus, sampai mati masuk kubur. Kau bukan anak, itu berita buruk tuh. Makanya anak Tuhan yang ikut Tuhan proses ini itu kadang kena sakit, kadang masalah satu belum selesai, masalah satu sudah datang, satu belum selesai, tiga sudah antri. Hello saudara, dengar. Tuhan memperlakukanmu sebagai anak. Di bagian lain Alkitab bilang, di bawah kepaknya dia menudungi engkau. Seperti burung elang, burung rajawali di bawah kepaknya. Coba angkat, itu anak elang semua. Tidak ada anak bebek di situ, dia totok mati semua. Kau bebek ngapain di sini ya kan? Tidak ada. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ayatnya yang ke-7 dan seterusnya dia bandingkan dengan papa kita yang di dunia. Papa yang benar itu tidak manja anak bodoh-bodoh. Orang Kupang bilang, secara terpaksa saya harus ngomong. Orang Kupang bilang kalau manja anak bodoh-bodoh tak naik kapala. Itu bahasa orang Kupang paling mengerti itu. Itu dia bisa injak orang tua gara-gara manjanya berlebihan. Akhirnya dia panggil orang tua, woi lu. Bapaknya nama Nados lewat di bateraian, Nados, bapaknya. Bapaknya dia panggil Vivi nama. Orang Kupang bilang, sebut nama tidak penuh hormat, kurang ajar anak begini. Ada anak begini di sini? Lu maju ke Betampeleng selalu di sini. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Itu ayat yang benar, tapi ingat bukan penuh kebencian. Salah ya. Ada yang pukul anaknya bukan dengan firman ini, pukul dengan emosi, benci. Lu pemuka ke tetangga, itu tidak bisa begitu. Bapak yang tiga jaga ibu, makanya tetangga eksekusi kan gitu. 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Bukan anak. Tetapi anak-anak gampang. Anak gampang. Tahu pengertian anak gampang? Itu bukan anak asli. Anak tidak jelas. Kita anak-anak jelas. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau dia hajar-hajar kita, dia izinkan pencobaan datang sebagai bentuk ujian. Motivasinya apa? Dia cinta. Tujuannya apa? Dia mau buat Anda dan saya next level. Kita naik level, naik kelas, naik tingkat. Dia upgrade kita.